Halo Sobat Mistik, kembali dengan saya Tian Doko di Bermain Jiwa. Video kali ini kita akan bahas tentang kasus yang lagi rame jadi perbincangan, yakni tentang kasus penganiayaan oleh seorang anak pejabat. Dan ini menjadi sebuah hal yang bisa kemana-mana. Saya akan berikan perspektif spiritualitas dalam konteks mistik ya. Jadi bagi saya selama ini dari yang tidak tahu apa itu spiritualitas menjadi tertarik belajar spiritualitas, karena ini yang sebenarnya mendasar tapi tidak begitu saja itu bisa dipahami. Jadi orang itu sulit membedakan apa sih yang dimaksud dengan belajar spiritualitas itu. Padahal ini sangat sederhana. Hanya ada dua kondisi, spiritualitas dan yang materialitas. Jadi kalau kita bisa memahami hal yang mendasari spiritualitas, ini akan menjadi lebih mudah. Jadi begini, apapun itu masalahnya, apapun itu pertanyaannya, itu muncul karena kita tahu itu ada. Jadi secara sederhana, ini bicara tentang eksistensi atau keberadaan. Kalau mau diungkapkan dalam satu kalimat pendek, itu tidak ada yang tidak ada. Jadi semuanya ini ada atau keberadaan. Jadi dari sini kita awali. Nah, suatu itu dikatakan ada. Tentunya kalau ada wujud. Kalau tidak ada wujudnya, kita tidak tahu itu ada atau tidak. Jadi selanjutnya untuk belajar tentang spiritualitas ini sebetulnya hanya diawali dari sebuah eksistensi, keberadaan, dan sesuatu yang ada itu bisa jadi berwujud dan tidak berwujud. Yang berwujud ini yang kita kenal sebagai materi, materialitas. Oke? Yang tidak berwujud inilah yang sebetulnya menjadi bagian dari kita belajar tentang spiritualitas. Oke ya, jadi secara sederhana seperti itu. Spiritualitas itu pembahasan tentang sesuatu yang tidak berwujud dan materialitas itu ranah yang sudah ada wujudnya, artinya bisa dikenali. Jadi berikutnya untuk lebih kita bisa memetakan, saya pernah singgung di satu video saya, hanya dua kata, unseen dan unknown, ini bahasa Inggris ya. Unseen itu artinya tidak terlihat, tidak terindrai lah, dan yang unknown ini adalah yang tidak diketahui. Jadi konteks mistik, misteri itu dari dua kata ini, oke? Nah, apa kaitannya spiritualitas kemudian menjadi dasar terkait dengan level kesadaran? Jadi, hanya ada dua hal ini yang perlu kita cermati. Kalau sesuatu itu bisa diindrai, oke, artinya itu tentu saja bisa diketahui. Nah, kalau satu hal tidak terlihat, tidak terindrai, nah ini yang akan jadi lebih sulit untuk diketahui. Nah, ini kaitannya dengan kita belajar tentang kesadaran. Kalau sesuatu itu tidak terlihat, kita tidak tahu, ya artinya kita tidak bisa menyadari. Dan kesadaran itu sendiri adalah sederhana. Orang yang sadar itu adalah orang yang bertindak, berlaku, yang dia sadar betul dari pilihannya dan tahu tentang konsekuensinya. Maka ketika orang dikatakan tidak sadar, kurang sadar, itu setelah melakukan dia menyesal. Wah, saya khilaf. Kemudian semakin sadar dia sewaktu melakukan sudah tahu ini tidak baik, oke? Nah, yang lebih sadar lagi, sebelum bertindak, sebelum berucap, dia sudah punya wawasan tentang konsekuensi dari pilihannya. Nah, level mistik, ini yang saya katakan level intuitif, satu hal yang tidak dalam kendali ranah pikiranmu, tapi ini menjadi satu kekuatan yang bisa mengarahkan dirimu melampaui batasan-batasan yang tadi saya katakan tidak bisa diindrai secara fisik. Jadi sebetulnya kita bisa belajar spiritualitas itu dari kasus yang berulang, yang menarik perhatian banyak orang, masyarakat kita. Jadi ini kebiasaan orang kita ya. Kalau belum ada sesuatu yang mengagetkan, belum ada sesuatu yang sampai memakan korban, ya kan? Semuanya tidak terpikirkan. Jadi kita itu baru merespon atau bereaksi setelah ada kejadian yang mengagetkan. Nah, ini artinya yang tadi saya katakan, kita bisa mengukur level kesadaran kita. Kalau sudah kejadian, baru sadar, baru ibaratnya mencari solusi. Nah, biasanya setelah sudah ada peristiwa yang mengagetkan, baru kemudian kembali pada aturan. Aturannya ditegakkan. Kalau aturannya kurang, tambahi aturannya, ya kan? Jadi ada banyak hukum, undang-undang, ya kan? Ada hukum positif, ada hukum agama, hukum adat. Nah, itu semua sebetulnya ya sudah materialitas. Jadi gampangannya
apa yang muncul setelah pikiranmu itu adalah materi. Dan ini juga sejalan dengan sains, fisika kuantum, bahwa kalian itu menciptakan. Jadi pikiran kalian itu menciptakan semuanya. Dan apapun tidak ada yang tidak diawali dari pikiran. Nah sekarang, jadi apa sebetulnya spiritualitas? Jadi batasannya tadi, sebetulnya yang setelah pikiran itu materialitas. Yang sebelum pikiran, nah ini yang dikatakan kesadaran. Apa yang menggerakkan? Apa yang melatar belakangi akhirnya kalian berpikir dan melakukan tindakan itu? Ini tadi yang sebetulnya dikatakan unseen, tidak terlihat dan belum atau tidak diketahui. Setelah kejadian baru ingat, baru sadar. Jadi ketika kita bicara tentang spiritualitas yang dikatakan gaib itu tadi ya, yang melatar belakang ini tadi. Padahal pikiran manusia itu dahsyat. 1 kali, 2 kali kamu berpikir, diulang-ulang, setelahnya kamu tidak berpikir lagi. Dia menjadi bagian dari alam bawah sadarmu. Jadi itu kenapa kalau di level ekstrim ya, radikal, ini yang dikatakan mistik itu, bahwa kesadaran itu tidak bisa diajarkan. Maka ada istilah mendapat hidayah, mendapat pencerahan. Artinya bahwa ada kekuatan yang menggerakkan pikiran kita. Dalam konteks ajaran kuno lebih sederhana, Tuhan itu higher self kita yang sejati dan setannya itu ego kita. Sudah, hanya itu saja. Jadi apa sebetulnya spiritualitas dengan kasus yang sekarang kita lagi rame perbincangkan? Sebelum kasus ini, kita kemarin ada kasus Sambu, oke? Dan kebetulan karena sidangnya itu tayang ya, bisa dilihat semua orang. Kasus apapun itu kan yang ditanyakan motifnya. Apa yang membuat dia melakukan tindakan itu? Jadi bicara tentang spiritualitas itu sebenarnya yang dikatakan gaib itu ya tadi, yang menggerakkan pikiran, motif seseorang, yang melatar belakangi, yang ada di alam bawah sadar setiap orang. Maka akhirnya kalau banyak yang tidak sadar, kurang sadar, akhirnya juga potret masyarakatnya terlihat dari setiap kasus yang berulang. Jadi setiap masalah, motifnya itu ya hanya itu-itu saja, selalu berulang. Motifnya kalau tidak motif ekonomi, ya kan, atau motif asmara, kalau tidak ya motif politik atau kekuasaan. Nah kasus yang kemarin, kasus Sambu, temanya kan sama dengan yang memicu kasus belakangan ini. Jadi ada arogansi. Yang satu dilakukan oleh oknum yang sebetulnya dia menjadi bagian dari penegakan hukum. Kemudian gara-gara anaknya yang melakukan tindakan yang sangat tidak manusiawi ya, bapaknya akhirnya terseret. Kasus yang sebelumnya bagian dari penegakan hukumnya yang justru melakukan tindak kriminal. Berikutnya, orang yang menjadi bagian penting dalam pengelolaan ekonomi ya, duit masyarakat, pajak. Gara-gara momentum itu, akhirnya sekarang semua satu demi satu mulai jadi perhatian netizen. Tapi yang jauh lebih mengenaskan itu adalah tindakan yang kita bisa lihat itu sangat-sangat mengagetkan. Karena latar belakangnya sama dengan kasus Sambu. Yang menurut hakim motifnya adalah asmara. Ini juga motifnya asmara dilakukan oleh seorang anak dan remaja yang kebetulan dia adalah anak seorang pejabat. Ini yang menjadi tantangan. Belum lama ini ada juga kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak. Motifnya ekonomi untuk menjual organ. Jadi ini tantangan ya buat penegak hukum juga buat masyarakat. Kalau kita berhenti melihat aturannya, ya kan, semua tindak kriminal anak-anak itu tidak bisa disamakan. Nah sekarang ini bicara tentang materialitas dan spiritualitas. Kalau dilihat dari sisi materialitas, casingnya, wujudnya, umurnya masih anak-anak, tapi tindakannya itu melampaui bahkan apa yang terpikirkan oleh orang dewasa. Jadi selalu kenapa kita butuh
mendalami tentang spiritualitas. Karena tadi, apa yang membuat itu terjadi? Maka sekarang ini kan serba terbolak-balik. Zaman semakin maju, informasi semakin mudah, ahlinya juga makin banyak, pendidikan juga orang lebih mudah mengakses. Hukum agama, doktrin agama itu selalu digembar-gemborkan. Tapi kok masih ada masalah-masalah yang terkadang kita sendiri sampai bertanya-tanya, kok bisa? Pasti ada yang selama ini kurang kita sadari. Oke, jadi pada intinya belajar spiritualitas itu adalah belajar tentang kesadaran. Kesadaran karena segala sesuatunya ini adalah keberadaan. Hanya ada yang wujud dan tidak wujud. Kalau yang wujud tentunya kita bisa jangkau, bisa kita coba kendalikan. Tidak wujud ini tadi itu adalah alam bawah sadar, motif, latar belakang. Jadi apa yang terlihat mestinya bisa diketahui. Ada yang tidak terlihat tapi bukan berarti tidak diketahui. Pikiranmu itu tidak terlihat, gaib, tapi bukan berarti tidak diketahui. Nah, semakin lebih dalam lagi yang melatar belakang pikiran, yang menggerakkan semua pikiran, semua tindakan. Nah, itu kenapa meditasi itu adalah alat untuk menjadi kita lebih sadar. Karena pilihannya belajar spiritualitas itu hanya dua. Yang intinya harus ada momen ketika kamu berhadapan dengan pikiranmu sendiri. Kamu bisa lakukan ini ketika kamu bermeditasi atau berdoa, merenung. Kalau tidak, ya tadi menunggu ada masalah. Maka pencerahan itu pasti dari satu masalah yang membuat kalian sendiri dan berhadapan dengan pikiranmu sendiri dan memprogram pikiranmu sendiri. Secara lebih sederhana, apapun masalahnya, kalau kita bicara konteks tentang spiritualitas, bahwa segalanya ini adalah energi. Energi itu selalu bergerak, selalu berubah. Pikiranmu itu selalu bergerak. Okay? Jadi energi itu adalah kekuatan yang menggerakkan. Kekuatan itu bisa dikenali dengan sifat-sifatnya. Maka apapun suatu masalah itu kalau dilihat dari konteks sifat energinya itu ya hanya dua yang menggerakkan manusia. Satu adalah fear, ketakutan, dan satunya adalah love atau cinta. Keduanya ini saling meniadakan. Nah, ini yang saya bahas tentang hukum gender ya, energi seksualitas. Jadi semuanya itu sebenarnya akarnya ketakutan. Apa yang dilakukan oleh anak pejabat tadi? Dia melakukan tindak kekerasan. Apa yang melatar belakang? Motif asmara itu yang membuat kalian mau melakukan apapun supaya kalian tidak kehilangan orang yang kalian cintai, ya kan? Artinya yang menggerakkan itu ya takut kehilangan. Kebencian itu juga takut kalah bersaing. Jadi ketakutan secara sederhana sifatnya itu adalah destruktif. Orang kalau sudah takut, dia tidak bisa berpikir. Ketakutan itu adalah sebuah bentuk mekanisme alamiah. Orang itu mempertahankan eksistensinya, bertahan hidup. Takut kehilangan pacar, ya kan? Takut kehilangan pasangan, takut kehilangan kekuasaan, kedudukan. Semua akarnya dari takut. Takut sifatnya destruktif, kemudian membawa kematian, kehancuran, dan yang berikutnya adalah memecah belah. Kalau kamu takut kehilangan tadi, akhirnya kamu melakukan permusuhan, ya kan, tindakan kriminal, ini memecah belah. Sebaliknya cinta itu konstruktif. Kalau kamu menemukan pasangan, menikah, ya kan, outputnya kamu punya anak, konstruktif, ya kan, membangun anak, menciptakan atau membangun kehidupan dan menyatukan. Jadi apapun masalahnya kalian cuma lihat di dalam batin kalian. Saya digerakkan oleh rasa takut atau rasa cinta, cuma itu saja. Berikutnya, kemarin akhirnya karena kasus itu sekarang gaung dari pemerintah supaya pejabat tidak pamer kekayaan, itu kan menjadi lebih mengemuka. Akhirnya kita kehilangan fokus bahwa sebenarnya nggak masalah. Kamu tidak pamer pun kalau orang itu ada gap ya pasti iri. Kamu bisa kaya, wah kamu melihara tuyul ya, atau kamu ngepet, atau kalau tidak ya kamu korupsi. Nah, orang itu kan pasti punya prasangka ya kan. Jadi melarang orang pamer kekayaan, kalau dia merasa tidak pamer ya susah. Nah, seharusnya itu didorong untuk pamer supaya kita tahu kita menjadi pinter ya, nalar atau tidak. Oke, jadi arogansi itu ketakutan. Ketika orang itu merasa dirinya arogan, dia merasa mayoritas,
bentuk ketakutan ya tadi, tidak mendapat tempat, ya kalah bersaing. Apa yang dilakukan tadi dengan penganiayaan juga sebetulnya soal tindakan orang kan mengatakan wah jagoan, padahal ya itu menunjuk bahwa dia punya satu hal yang sangat kuat menakutkan dalam dirinya yang akhirnya membuat tindakan yang melampaui batas. Demikian pula pamer kekayaan. Saya sempat buat video pendek tentang apa sih kaya itu. Orang yang benar-benar kaya itu sudah merasa cukup, dia tidak butuh menunjukkan. Kalau dia masih menunjukkan, ya artinya dia miskin, belum kaya. Maka orang yang benar-benar kaya itu malah justru tidak kelihatan. Yang pengen kaya atau sedang orang kaya baru lah, nah itu biasanya justru pengen memegang sesuatu. Oke, jadi kalau dia masih pengen menunjukkan sesuatu, entah untuk mendapatkan pengakuan, ya kan, status, dia kaya secara materi, tapi miskin secara batiniah. Nah ini spiritual, karena dia masih butuh sesuatu dari apa yang dia lakukan, artinya dia masih miskin. Oke ya, jadi ini saja yang saya ingin berikan tanggapan terkait kasus yang selalu berulang-ulang tadi. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, silahkan share, berikan komentar. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.